Penyakit autoimun sampai saat ini belum dapat disembuhkan. Yang dapat dilakukan hanya mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Penyakit autoimun dapat menimbulkan gangguan kesehatan lain pada tubuh. Salah satunya adalah lupus, dikarenakan sistem kekebalan tubuh justru berbalik menyerang organ tubuh Anda. Lantas bagaimana gejala munculnya penyakit lupus pada orang dengan autoimun? Profesor Iris Reganis, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi, akan memaparkannya untuk Anda. Dan hadir juga Riri, seorang autoimun yang menderita lupus, akan berbagi ceritanya untuk Anda pemirsa Hidup Sehat Plus. Kan dengar-dengar Mbak Riri waktu awal sakit tuh gimana sih ceritanya? Waktu awal saya sakit itu dok, kaki saya tuh bengkak gitu kan. Sebenarnya kalau katanya ada yang lemah lesu seperti itu tuh nggak ngerasa di saya, cuma saya tuh nyeri-nyeri sendi terutama di sekitar sendi tangan, Prof. Emang seperti itu ya, Prof, kalau sakit lupus kalau itu? Kalau autoimun atau lupus memang seringkali nyeri sendi itu menonjol. Nah, masalahnya sekarang Riri pernah nggak sih merah-merah di sini kalau kena matahari? Kadang-kadang orang bilang kayak kupu-kupu, atau misalnya kena matahari kok rasanya nggak enak gitu. Pernah nggak kayak gitu? Nah, waktu yang saya alami itu nggak pernah tuh dok yang muka merah-merah itu gitu kan. Makanya agak kaget juga ketika saya ternyata kena autoimun lupus gitu, hanya dari kaki bengkak. Karena ketika kena matahari itu nggak ada merah-merah sama sekali. Memang ada kondisi seperti itu ya dok ya? Ada. Jadi kalau autoimun itu banyak sekali, lebih dari 100 ya saat ini diketahui. Nah, salah satunya yang terbesar adalah lupus. Nah, lupus juga bisa mengenai kulit ya, yang saya katakan tadi bahwa seperti kupu-kupu, tapi ada juga ya kaki bengkak misalnya tengah ginjal. Ya, ada juga yang kena organ yang lain, ya kena tiroidnya atau kena darahnya. Nah, itu yang harus dievaluasi. Ngomong-ngomong Mbak Riri waktu itu diagnosa ginjal ya? Iya, saya kena nefritis karena ada protein urin ya dok di situ. Itu khasnya. Jadi pada lupus nefritis atau SLE ginjal itu memang ada kebocoran daripada ginjalnya sehingga proteinnya keluar. Jadi kita sebut protein urea. Ya, jadi proteinnya muncul di kencing, di urin. Pas urinnya diperiksa ternyata mengandung protein. Nah, waktu itu Mbak Riri begitu juga? Iya, benar dok. Gitu ya? Sampai +4 protein saya waktu itu dok. Ya. Sempat dibiopsi nggak ya? Ginjal biasa itu dibiopsi. Biasa untuk diagnosa kita biopsi ginjal. Nah, kalau Mbak Riri gimana? Sempat dok, saya sempat dibiopsi ginjal, sempat biopsi ginjal sekali. Memang di situ dinyatakan saya SLE nefritis tersebut dok. Iya. Kemudian dok, seandainya nih ada nggak sih perpindahan, misalnya kan sebelumnya saya di ginjal gitu, ada nggak misalnya nanti kambuh atau nge-flare up tapi ke organ lain atau lari ke kulit gitu, ada nggak sih dok kondisi kayak gitu? Jadi kalau lupus itu kan multi organ, jadi dia bisa kemana-mana. Jadi bisa dia udah kena ginjal, kita harus berhati-hati jangan kena organ yang lain. Ya, karena itu harus diperhatikan diet, pengobatan harus teratur, edukasi kepada pasiennya. Nah, Riri gimana pengobatan terakhir waktu itu? Pengobatan kan terkontrol karena memang sering rutin gitu kan. Dan alhamdulillah Prof Riri yang itu juga selalu ngontrol 6 bulan sekali untuk periksa-periksa indikasi-indikasi lupusnya aktif atau tidak aktif seperti itu dok. Sekarang masih minum obat dong? Masih minum obat. Terus dietnya gimana, Ri? Sarannya dietnya memang agak sedikit berat tapi harus dilakuin ya, Prof ya. Itu kan kayak misalnya diet gluten, terus ada saran karena golongan darah Riri O, jadi Riri harus diet susu, keju, seperti itu. Ya itu ya, memang diet itu merupakan salah satu unsur yang penting ya pada penyakit autoimun. Karena seringkali orang meremehkan diet ya, padahal diet itu penting sekali apalagi kalau sudah ada lupus nefritis ya. Jadi artinya penanganan khusus oleh ahli ginjal. Nah, terus kemarin Riri sekarang merasakan apa yang dirasakan? Apakah sudah anggap ginjalnya sudah terkontrol dengan baik? Lupus nefritisnya kita bilang remisi atau bagaimana, Ri? Kalau sampai remisi sepertinya belum ya Prof, karena kan masih minum obat. Tapi untuk kondisi ginjalnya memang makin membaik gitu. Udah tidak ada indikasi yang terus-menerus ada protein urinnya berlebih gitu. Walaupun ada tapi masih terkontrol, katanya seperti itu dok. Gak boleh capek loh, Ri. Ini Riri dengernya kerja kan? Iya Prof, kerja. Nah, itulah.
wanita karier kan berarti ya. Nah Iya. gimana cara memanagenya supaya nggak capek, Ri? Biasanya ya Riri suka nyempet-nyempetin sih, karena kan saran Prof juga kan kalau misalnya bisa sempet di kantor tidur siang di meja gitu kan, ya Riri sempetin itu pada saat jam makan siang, mungkin setelah makan siang Riri sempat istirahat sih, kayak gitu sih Prof. Ya Lebih memang seperti nggak itu. gampang ya Ri, manajemen waktu, apalagi di kantor kan kita nggak disiapin tempat tidur. Jadi kita makan siang, sholat, istirahat sejenak, walaupun di meja kita. Nah itu satu hal yang perlu kita terus edukasikan kepada teman-teman yang lain juga. Nah, Prof, kan waktu itu kaki saya awalnya bengkak tuh ya, tiba-tiba gitu. Terus bangun tidur juga matanya tuh bengkak juga gitu. Sebenarnya lupus itu penyebabnya apa ya, Prof? Nah, sebetulnya bukan lupus aja ya, tapi penyakit autoimun sampai hari ini kita nggak tahu sebabnya. Ya, jadi yang kita bisa lihat tuh faktor yang mempengaruhi. Ya, misalnya faktor keturunan, genetik, kemudian faktor stres, itu yang paling banyak ya, stres, kemudian faktor lingkungan, pola hidup, gaya hidup, itu sangat mempengaruhi seseorang. Untuk terjadi, kalau dia bakatnya lupus ya jadi lupus, kalau dia bakat penyakit lain ya penyakit lain. Kan tadi Prof ada bilang keturunan. Memang kalau keturunan kan dari keluarga Riri kan nggak ada nih, maksudnya dari yang langsung mamah, papa itu kan nggak ada gitu ya Prof. Nah sekarang ini kan Riri ada anak nih Prof gitu. Ada nggak sih kemungkinan misalnya anak Riri kena gitu ya Prof ya dengan penyakit lupus Ya, yang ini? jadi memang faktor keturunan tidak selalu. Ya buktinya kan orang tua Riri nggak ada yang lupus atau autoimun ya. Nah tetapi bisa saja terjadi genetik. Nah artinya kita anak-anak kita jaga jangan sampai seperti kita. Karena kita belum tahu ya apakah dia akan kena atau tidak. Karena itu kita harus rubah pola hidup kita. Kita rubah, jangan bikin dia stres, jangan bikin sesuatu yang merasa dia jadi tertekan. Nah hal-hal seperti itulah kita teredukasi untuk kita, tapi kita juga akhirnya mengedukasi kepada anak-anak memberikan makanan yang sehat tentunya. Waktu itu pernah waktu Riri hamil kan, waktu itu kan memang lagi kondisinya kan lupus terkontrol, makanya Riri bisa hamil gitu kan. Nah ada cerita di rumah sakit Prof, itu ada pasien yang sakit lupus sampai masuk ICU gitu. Apakah memang ada kemungkinan sakit lupus itu sebahaya itu ya Prof? Ya, jadi penyakit lupus itu ada ringan, sedang, dan berat ya. Ya, kita yang berat itu ya kalau sudah terjadi bisa cuci darah ya. Syukur diri terkontrol dengan baik. Jadi kita bahkan sekarang perbaikan. Kita jangan sampai cuci darah. Ada juga lupus yang kena otak, lupus cerebral, jadi kejang-kejang. Nah itu bisa nggak sadar, akhirnya dirawat di ICU seperti itu. Nah itu yang kita tidak harapkan, penyakit lupus sampai sejauh itu. Karena itu kontrol di awal, diagnosa dini itu sangat amat penting. Jadi kontrol teratur, jadi ikuti apa kata dokternya masing-masing yang merawat pasien tersebut. Gitu. Dan jangan lupa gaya hidup. Kadang-kadang kita merasa udah enak nih badan, wah kerja terus ya begadang, gubrak lagi. Nah itu yang suka terjadi. Jadi kalau orang autoimun rasanya kalau dia udah enak dia lupa, terus makan sembarangan, pola hidup, nanti gubrak lagi baru dia inget lagi. Nah itu yang harus kita jaga. Prof, ada nggak sih resiko yang lebih bisa gampang kena dari soal gender gitu? Apakah laki-laki atau perempuan yang lebih beresiko gitu Prof? Ya, ada nggak? ini pertanyaan bagus sekali Ri. Memang kebanyakan untuk autoimun itu wanita. Ya kenapa wanita? Ya wanita itu bisa 80% loh pada lupus sampai 90%. Dan yang lainnya juga demikian. Karena ada faktor hormonal. Faktor hormonal itu yang seringkali ikut serta ya, jadi faktor estrogen. Karena itu pada wanita yang lupus kita harus persiapkan benar kalau dia untuk hamil, karena faktor hormonal itu sangat bermain di situ. Dan juga misalnya orang yang menstruasi dia lupus, nah itu kadang-kadang waktu saat dia mens dia terasa banget lemah, lesu dan segala macam, bisa flare up lupusnya ya. Jadi kita lihat peranan hormon itu sangat mempengaruhi penyakit lupus. Karena pada wanita memang kelihatan lebih banyak dibandingkan sama pria. Oke, itu ada range umurnya nggak Prof? Misalnya wanita-wanita yang produktif Ya, atau... betul sekali Ri, betul. Jadi wanita yang produktif itulah yang lebih banyak dibandingkan yang usia lebih tua. Ya, jadi itu ya, jadi masa-masa produktif karena hormonnya masih baik, ya kan, jadi bisa mempengaruhi di situ.
Nah, Prof, ada nggak tips? Kayak Riri kan udah punya anak nih, Riri pasti nggak mau dong anak Riri terdiagnos autoimun atau lupus atau apapun itu gitu. Ada tipsnya nggak ya, Prof? Ya, sebetulnya kita harus bisa mencegah jangan sampai penyakitnya berlanjut. Ya, jadi kalau misalnya seseorang sudah terdiagnosa autoimun, misalnya jenisnya lupus, ya, kita tahu komplikasi lupus itu banyak sekali. Nah, itu yang kita cegah, jangan sampai terjadi. Yang kita harapkan lupusnya terkontrol dengan baik, yang kita sebut remisi. Jadi kalau dibilang sembuh tidak bisa 100% sembuh, tetapi penyakit itu bisa dikontrol dengan baik, mencapai remisi. Ya, di remisi itu bisa tanpa obat, hidup normal, tetapi tetap harus menjaga kondisi bahwa dia tidak seperti dulu lagi. Jadi dia harus jaga pola hidup, pola makan, istirahat, tidak boleh stres, manajemen of stressnya harus dijaga. Ya, jadi tujuan kita adalah jangan sampai penyakit autoimunnya menjadi berlanjut lebih parah. Tapi kalau penyakitnya udah terjadi, ya, jadi nggak bisa dihapus gitu ya. Kalau belum terjadi tuh, Prof? Nah, kalau belum terjadi, ada faktor keturunan, ya kita pola hidup, pola makan, karena kita tidak tahu kita punya bakat atau tidak. Tapi kalau orang yang sudah punya bakat dari keturunannya, misalnya bisa saja ibunya lupus, anaknya Sjogren atau yang lain autoimunnya. Jadi tidak harus selalu lupus. Tetapi bisa juga orang tuanya kayak Riri, orang tuanya nggak ada satupun yang autoimun, Riri terkena. Nah, kita sampai sekarang masih tanda tanya besar, kenapa sih autoimun itu bisa terjadi? Kita hanya bisa tahu bahwa faktor ini yang mempengaruhi, faktor genetik, faktor lingkungan, pola hidup, pola makan, itu yang kita tahu. Nah, itulah yang harus kita jaga dengan baik. Saya Profesor Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Untuk Hidup Sehat Plus.